Now over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight. It ain't no big thing, just show her and love. Hai, perkenalkan nama saya Novari dari Filipit AI. Saya dari SMK Negeri 2 SOE kelas 10A TJKT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan LAN. LAN merupakan singkatan Local Area Network, yang mana merupakan sebuah jaringan komputer dengan skala kecil atau lokal, seperti gedung, perkantoran, sekolah, atau rumah. LAN umumnya digunakan untuk berbagai resort dalam suatu gedung. LAN dapat berdiri sendiri tanpa terhubung oleh jaringan luar atau internet. Namun apabila suatu LAN dihubungkan dengan beberapa LAN lainnya, maka akan terbentuk suatu jaringan yang disebut Metropolitan Area Network atau MAN. Untuk membangun sebuah LAN dapat menggunakan metode wired atau kabel, wireless atau tanpa kabel, ataupun keduanya. Untuk LAN jenis wired dibangun menggunakan Ethernet, dan untuk membangun LAN untuk kebanyakan untuk LAN yang digunakan pada rumah-rumah menggunakan sebuah router untuk membuat sebuah jaringan sekaligus mengelola perangkat yang terhubung dengannya. Kelebihan jaringan LAN. Yang pertama, berbagai resort. Dengan menggunakan jaringan LAN, Anda dapat dengan mudah berbagai resort dengan komputer lain. Hal ini tentu sangatlah efisien. Selain itu, dengan berbagai resort, Anda juga dapat menghemat biaya pengeluaran Anda, sebab Anda tidak perlu lagi untuk membeli perangkat seperti scanner, printer, atau media penyimpanan untuk setiap komputer. Anda cukup membeli satu lalu kemudian dibagi untuk dapat diakses pada komputer lain. Yang kedua, data terpusat. Dengan menggunakan file server data pada seluruh komputer yang terhubung pada jaringan LAN tersimpan pada satu tempat, yaitu server. Hal ini memudahkan user untuk saling mengakses file yang dimiliki oleh komputer lain. Selain itu, hal ini juga membantu untuk membackup data user apabila misalnya terjadi kesalahan sehingga menyebabkan terhapusnya data pada komputer user. Kekurangan jaringan LAN. Yang pertama, keamanan yang rentan. Pada jaringan komputer, keamanan merupakan hal yang sangat vital, begitu pula pada jaringan LAN. Admin jaringan berperan penting dalam hal mencegah user yang tidak sah untuk mengakses data pada jaringan. Yang kedua, masalah pada server pusat. Masalah pada server pusat dapat berakibat fatal pada jaringan LAN. Hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh jaringan komputer hingga mampu menyebabkan komputer tidak dapat melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Yang ketiga, instalasi yang mahal. Instalasi jaringan LAN bisa saja menjadi mahal tergantung bagaimana kebutuhan dan kondisi di lapangan. Jenis topologi yang akan Anda gunakan juga memengaruhi biaya yang Anda keluarkan. Untuk jaringan LAN jenis wired atau kabel, Anda harus membuat jalur kabel terlebih dahulu dengan melubangi dinding atau menaruhnya di bawah lantai, lalu kemudian memasangkan kabel. Pengertian topologi STAR. Secara umum, pengertian topologi adalah struktur aturan yang menggambarkan pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi komputer server, komputer client atau workstation, hub atau switch, pengkabelan, dan komponen jaringan lainnya. Berdasarkan topologinya, sebuah jaringan dapat terbagi menjadi beberapa macam topologi jaringan, antara lain topologi bus, ring, star, extend, star, mesh, dan hierarki. Kelebihan topologi STAR. Yang pertama, topologi dapat digunakan di banyak service komputer. Kelebihan utama pengguna topologi STAR adalah mudahnya menambah komputer-komputer baru ke dalam jaringan. Dengan menggunakan topologi STAR, mengelola server dan sejumlah besar komputer client dapat dilakukan. Yang kedua,
Pemeliharaan topologi sangat ringan. Pemeliharaan topologi star lebih mudah atau lebih ringan dilakukan, yaitu hanya perlu mengamati status server. Hub atau switch, komputer dengan sebuah kabel yang menghubungkan hub atau switch dengan komputer. Yang ketiga, kecepatan transfer dalam jaringan komputer sangat besar. Dengan menggunakan topologi star, dalam jaringan komputer, semua server komputer atau pengguna yang terhubung akan mendapatkan kecepatan dan transfer data yang sama. Ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan. Kekurangan topologi star. Berikut ini adalah beberapa kekurangan yang terdapat pada topologi star. Membutuhkan banyak kabel. Salah satu kekurangan dari topologi star adalah boros dalam pemakaian kabel. Penggunaan banyak kabel ini untuk menghubungkan pengguna atau komputer klien ke hub atau switch. Hub atau switch membutuhkan banyak perhatian. Hub atau switch dalam topologi star adalah perangkat keras yang memiliki fungsi utama sebagai terminal pusat. Oleh sebab itu, pemeliharaan alat ini sangat penting. Yang berikut, lalu lintas yang padat. Pada topologi star, jika terdapat sebuah lalu lintas yang sangat padat, kecepatan transfer data dan kualitas jaringan komputer akan berkurang. Dengan begitu, banyak bahan yang harus digunakan untuk membangun kembali topologi star. Artinya, biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi daripada jenis topologi lain. Jumlah kabel yang digunakan dan pengguna hub atau switch dapat membuat biayanya bertambah mahal. Pengertian kabel straight. Kabel straight memiliki susunan ujung yang harus sama persis satu sama lain, karena mempunyai fungsi untuk menghubungkan antar perangkat berbeda seperti komputer dengan switch, komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, switch ke router dengan hub ke router. Kabel straight merupakan standar baku dari tipe konfigurasi warna kabel UTP. Meskipun terdapat dua standar pemasangan yang biasanya digunakan, yakni TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B, tetapi dalam praktik pembuatan jaringan LAN sehari-hari, TIA atau EIA 568B merupakan standar pemasangan yang paling sering digunakan. Berikutnya adalah cara membuat kabel straight. Setiap jenis kabel LAN memiliki urutan warna kabel berbeda. Meskipun kabel LAN terdiri dari berbagai warna, tetapi karena jenis dan urutan warna kabel LAN yang berbeda tentu akan menghasilkan fungsi yang berbeda pula. Yang berikut, Anda harus memilih urutan kabel yang sama antara ujung kabel dengan ujung kabel yang lain. Jika ingin membuat kabel straight pada susunan kabel straight dan urutan kabel, Anda harus menyamankan urutan antar ujungnya terlebih dahulu. Yang berikutnya, contoh, jika Anda menggunakan susunan kabel straight pada ujung kabelnya, maka ujung kabel yang lain juga harus menggunakan standar urutan kabel straight. Selanjutnya adalah fungsi kabel straight. Kabel straight adalah jenis kabel yang dapat menghubungkan dua perangkat yang berbeda, yakni yang pertama sebagai penghubung router dengan LAN pada modem. Yang kedua, sebagai penghubung antara switch ke router. Yang ketiga, sebagai penghubung router dengan LAN pada modem. Selanjutnya adalah pengertian kabel cross. Kabel cross atau yang dikenal sebagai kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat elektronik serupa. Contohnya, komputer dengan komputer dan laptop dengan laptop. Kabel cross merupakan jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat dengan jaringan secara peer-to-peer atau point-to-point. Cara membuat kabel cross. Yang pertama, kupas terlebih dahulu ujung kabel
menggunakan alat pengguna kabel sekitar kurang lebih 2 cm sampai kabel yang ada di dalamnya terlihat. Yang kedua, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Yang ketiga, susun kabel-kabel tersebut dengan rapi berdasarkan warna seperti orange putih, orange hijau, hijau putih, biru putih, hijau coklat, dan coklat. Yang keempat, setelah kabel tersusun, ambil konektor RJ45. Konektor ini terdiri dari 8 pin. Pin yang pertama dari konektor ini adalah pin yang berada paling kiri. Yang kelima, masukkan kabel-kabel tersebut hingga bagian urutannya di dalam konektor dan sesuaikan dengan urutan warna kabel. Yang keenam, setelah selesai menyusun kabel UTP, coba dengan menggunakan LAN, tether dan masukkan ujung kabel LAN pada alat tersebut. Yang ketujuh, selanjutnya nyalakan LAN tester yang tersambung dengan kabel UTP. Yang kedelapan, kalau lampu LED yang pada LAN tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8 berarti kamu telah sukses. Yang kesembilan, untuk cara pemasangan kabel. Yang kedua, langkah-langkah sama dengan pemasangan untuk kabel. Pertama, urutan langkah-langkah tadi untuk memasang konektor RJ45 pada kabel yang kedua. Fungsi kabel cross. Berikut ini fungsi dari pengguna kabel cross dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penghubung dua komputer. Yang kedua, penghubung dua switch. Yang ketiga, penghubung switch dan hub.